Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Saya berdoa semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah. Dimudahkan dalam segala hal, diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, diberikan laris usahanya, diberikan kemudahan untuk membayar hutang-hutangnya, dan diberikan momongan yang belum punya momongan ya teman-teman, yang belum menikah bertemu jodoh segera bertemu jodohnya, dan yang jelas kalian semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah like, subscribe dan komen. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, tanpa kalian channel saya tidak akan menjadi apa-apa teman-teman. Yang penting kita selalu berbuat baik ya teman-teman, kita berusaha berbuat kebaikan gitu. Teman-teman terima kasih banyak ya untuk semua dukungannya. Kali ini saya akan menceritakan berbagai pengalaman orang-orang yang datang ke tempat saya. Ada lucunya, ada sedihnya, dan yang jelas itu apa ya teman-teman, alhamdulillah banyak yang terselesaikan masalahnya. Bagi yang belum terselesaikan masalahnya ya mohon bersabar, karena semua itu kan hanya perantara. Saya juga cuma perantara gitu teman-teman. Ada satu kejadian teman-teman, ini mohon maaf ya, ada satu kejadian di mana ada mas-mas ini yang mohon maaf alat kelaminnya tidak bisa berdiri teman-teman, tidak bisa berdiri. Terus dia itu datang ke sini terus bilang, "Bu, saya mohon bantuannya." Lah, "Sampai kenapa Mas?" Saya bilang gitu kan. "Ini alat kelamin saya tuh enggak bisa berdiri Bu, padahal saya belum nikah," kan gitu kan teman-teman. "Padahal saya belum nikah Bu, saya sudah umur sekian tapi belum nikah, gimana Bu? Karena saya enggak berani menikah, takut tidak bisa memuaskan istri saya," katanya gitu. "Oh ya Mas, nanti saya bantu." Saya terus meditasi teman-teman, saya meditasi minta tolong ke eyangnya, dikasih obatnya tuh kopi pahit sama gula aren, terus minumnya setiap hari itu teh jahe sama serai direbus, terus minumnya dipakein madu. Nah itunya ampasnya itu diolesin ke yang alat kelaminnya ini teman-teman. Setelah beberapa bulan kemudian, 1,5 bulan kan ini intens ya, komunikasi intens, dia itu datang ke sini lagi. "Bu, alhamdulillah Bu, burung saya sudah bisa berdiri, tapi belum bisa lama," kan gitu kan teman-teman. Lah terus gimana? "Sampean kok taunya belum lama itu gimana? Kan saya coba Bu," kan gitu kan dia. Terus saya tanya, "Lah kan sampean belum nikah Mas, cobanya sama siapa?" Kan gitu kan teman-teman. Dia tuh dengan polosnya tuh bilang gini, "Saya beli Bu." Allahu Akbar. Jadi dia tuh beli BSK itu untuk mencoba burungnya yang sudah berdiri itu. Terus saya tuh gini teman-teman, "Ya Allah Mas, ya jangan," saya bilang itu dosa. Saya bilang itu dosa Mas, jangan, saya bilang gitu. Terus orangnya ini ketawa kayak tuh. "Lah Bu, saya penasaran nih Bu, tapi enggak apa-apa ya Bu, sekali doang." "Iya, jangan keterusan nanti kena penyakit," kan gitu kan teman-teman. Dengan polosnya tuh dia bilang begitu.
Udah saya coba Bu. Lah saya kan kaget, orang dia belum nikah kan, cobanya sama siapa? Lo nyoba sama siapa Mas? Saya beli Bu, ketika itu. Dia kan malah, saya tuh ketawa kekek aja. Ya Allah Gusti. Tapi bersyukurnya tuh dari, mohon maaf, yang burungnya belum bisa berdiri ini, masnya ini sudah bisa berdiri. Dan mungkin syahwatnya itu kan kurang. Kalau orang Jawa ini apa namanya, mungkin alat kelaminnya ini lemah kayak gitu loh teman-teman. Akhirnya saya bilang, udah Mas terusin aja minum teh apa namanya, teh pahit kasih gula aren, sama itunya diterusin aja yang dari mbahnya itu. Oh iya Bu, makasih. Terus setelah itu beberapa hari yang lalu dianya itu datang ke sini, teman-teman datang ke sini, katanya udah nemu ceweknya. Bu, saya sudah nemu cewek tapi Ibu, itu bekas anak nakal yang itu Bu, saya pakai nyoba itu. Ya enggak apa-apa, saya bilang enggak apa-apa, namanya jodoh itu Tuhan yang ngasih, Gusti Allah yang ngasih. Kalau sampean srek, dia juga srek, enggak apa-apa, semua orang tuh punya masa lalu, saya bilang gitu. Enggak apa-apa, nikahin aja. Oh iya Bu. Akhirnya ya dia mau nikah, alhamdulillah udah mau nikah sama yang pertama kali dibeli itu. Terus ada lagi tuh orang tuh kanker serviks teman-teman. Kanker serviks apa namanya, kanker serviks, dia tuh divonis dokter tinggal 2 bulan umurnya. Dibilang sama dokter, kamu tuh tinggal 2 bulan umurnya, jadi udah gak ada obatnya kan, kayak gitu. Kata dokternya tuh bilang begitu. Terus datanglah ke tempat saya teman-teman. Ke tempat saya dengan nangis-nangis, rasanya anak saya masih kecil Bu, tolong. Ini orang Surabaya. Tolong Bu, saya ini apa namanya, anak saya masih kecil. Memang saya akui saya tuh nyari nafkahnya dengan cara yang nggak bener. Mohon maaf, dia ya kayak jual diri gitu loh teman-teman. Oh enggak apa-apa Mbak, semua orang punya masa lalu. Sampean juga begitu kan, karena untuk keluarga. Insya Allah enggak akan jadi masalah, dan insya Allah Gusti Allah pun juga tahu, saya bilang gitu. Yang penting sampean memperbaiki diri, perbanyak ibadah, terus nanti saya mintakan obat sama mbahnya, saya bilang gitu, Mayang. Akhirnya saya ituin apa teman-teman, saya minta obat sama mbahnya. Kanker serviks itu sama mbahnya itu cuma disuruh berhenti tidak makan gula, terus pokoknya stop gula, terus minumnya itu rumput belulang teman-teman, rumput belulang yang direbus. Pokoknya itu terus buat apa itu namanya, ceboknya itu suruh pakai sirih merah. Nah itu ditelateni teman-teman, ditelateni nama mbaknya ini, ditelateni. Pada akhirnya berkurang selama 3 bulan berturut-turut ini. Yang tadinya keluar, mohon maaf, keluar lendir sama nanah ini, alhamdulillah sudah tidak keluar lagi. Terus mbaknya nih, Bu, apa saya harus ke dokter Bu? Oh, enggak usah, nanti kamu malah diituin lagi. Enggak usah, nanti kalau sudah sembuh aja. Terus saya hanya berpesan, Mbak, sama usahanya yang lain aja. Terus dia itu teman-teman nyoba jualan bensin eceran. Jual bensin eceran, telepon sama saya, Bu, Masya Allah Bu, usaha begini susah amat ya Bu, nggak seperti waktu saya jual diri dapat uangnya banyak. Terus tapi saya bersyukur Bu, tiap hari ada yang beli. Terima kasih ya Bu. Itu suatu kebanggaan, karena apa, kanker serviks itu kan kata dokter nggak ada sembuh, nggak bisa sembuh. Tapi ternyata kalau Allah berkehendak
ya sembuh teman-teman. Terus ada lagi kejadian yang sangat membagongkan teman, yang sangat lucu. Jadi ada orang datang ke tempat saya, ada orang ke tempat saya, apa namanya, ini suami istri teman-teman, suami istri. Terus yang suaminya ini kerja jadi aparat desa, yang istrinya ini bidan. Dia datang ke tempat saya, dua-duanya ini nggak pernah akur teman-teman, berantem terus. Pada akhirnya ke tempat saya, terus bilang gini, Bu, gimana caranya agar bapak tuh tunduk sama saya, kata gitu. Kurang ajar itu, baru jadi aparat desa aja sudah lirik kanan lirik kiri, katanya gitu kan teman-teman. Terus saya gini, waktu suaminya keluar saya kasih tahu gini, Bu, mau nggak biar suaminya nurut? Mau Bu, apa? Kalau habis setelah berhubungan badan, ibu olesin air mani itu di alisnya suami. Lah, terus gimana Pak cara ngolesinnya? Gampang, bilang aja kok saya gemes sama kamu, kayak gitu. Bener teman-teman, katanya setelah pulang dari sini itu mereka berhubungan badan, diolesi lah, bukan cuma alisnya, sampai ke mukanya suami. Suaminya tuh diurak kayak gitu, makanya suaminya tuh aduh tuh tambah marah, kamu itu ngapain teman-teman, terus gitu. Terus si istrinya ini telepon, Bu, bapaknya marah-marah loh Bu, kan gitu. Bu, bapaknya marah-marah loh Bu. Nggak apa-apa, biarin Bu, ulangi terus, ulang itu sampai 3 kali itu telepon gitu, saya datang. Bu, terima kasih ya. Loh kenapa Bu Bedan? Suami saya sekarang sudah, kalau pulang sudah langsung pulang, kemana-mana harus sama saya sekarang Bu. Alhamdulillah, berarti karena air mani itu mempererat hubungan keluarga. Jadi gini teman-teman, kalau solusi untuk berumah tangga, kalau istri atau suami itu tidak bisa diatur dan susah diatur, itu apa namanya, setiap berhubungan badan, selesai berhubungan badan, olesi saja alisnya istri atau suami itu, insya Allah akan membaik dan nurut gitu. Itu ya teman-teman. Sebenarnya banyak orang yang datang ke sini tuh semua itu orang susah semua teman-teman, orang yang punya masalah semua. Kadang saya tuh berpikir gini, ya Allah, kalau memang saya ditakdirkan untuk menolong, maka permudah doa-doa saya, bukakan pintu langit agar orang-orang yang minta tolong ke saya ini apa namanya, terkabulkan doanya. Saya selalu mintanya begitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya Gusti Allah ini ngijabai apa yang saya minta. Ada orang yang ketipu, yang nanam saham kripto apa itu. Nah, Sudah. yang punya kuda yang 2 itu mana? Tak dulu. Jadi saya anggap itu orang yang kesini tuh orang susah semua teman-teman. Ada yang orang ketipu lah, orang yang divonis dokter tinggal 2 bulan, ada yang sakit tumor di sini, operasi harus pamit sama orang keluarganya, orang rumahnya, otomatis takut lah orang mau operasi kok disuruh pamit dulu sama keluarganya. Akhirnya ya alhamdulillah karena Allah bisa sembuh teman-teman. Jadi gondok itu bisa sembuh dengan kelenjar getah bening tuh teman, cuma pakai daun pare. Jadi terkadang dokter itu memvonis, ya mungkin dokter berdasarkan itu medis ya, rekam medis. Tapi kan jika Allah
belum berkehendak seseorang itu meninggal kan belum meninggal kan. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat saya ini, sekaya apapun mereka itu saya anggap orang susah teman-teman. Saya anggap orang susah, orang yang butuh pertolongan, orang yang harus benar-benar dibantu. Jadi ya sebisa mungkin saya akan meminta bantuan dan meminta tolong sama Allah. Karena apa, semua itu hanya lantaran. Tidak ada yang bisa melampaui batas kemampuan yang ditentukan oleh Allah kan gitu loh teman-teman. Akhirnya saya hanya bisa bersyukurnya begini. Alhamdulillahnya banyak orang yang sudah terselesaikan hajatnya. Walaupun ada yang belum terselesaikan hajatnya, ya saya mohon untuk dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Tempat dimana saya hanya bisa meminta kan gitu teman. Semua kembali kepada Allah karena Allah sang maha pemilih, Allah sang maha mengabulkan doa kan gitu. Makanya saya sering bersedekah. Kenapa teman-teman? Karena uang dari orang yang datang ke saya ini sebagian memang saya simpan untuk saya bagikan kembali ke orang-orang di sekitar saya. Karena saya berpikir bahwasanya doanya itu biar tidak berhenti di saya. Doa itu biar tidak berhenti di saya. Jadi ketika saya memberikan sesuatu ke janda, ke anak yatim piatu, ke TPA, anak ngaji kecil-kecil itu, saya yakin bahwasanya salah satu doa dari mereka pasti akan terkabul, gitu loh. Makanya saya alhamdulillahnya tidak eman kalau untuk suruh sedekah gitu teman-teman. Ya saya bukan mbak-mbakin saya enggak, tapi dengan pertolongan sedekah ini luar biasa gitu. Jadi semoga dan saya memohon sama Gusti Allah agar selalu diberikan kesehatan, kebaikan, karena saya hanya bisa membantu sebatas ikut mendoakan. Kalau yang mengabulkan itu Gusti Allah. Dan banyak sekali cerita orang-orang yang datang ke saya. Mungkin saya suatu saat akan saya bikin video tapi ngesutnya hanya ke saya ya teman-teman. Saya nggak akan ngesut ke tamu-tamu saya, hanya ke saya shoot, saya ambil videonya dan mungkin kita akan mendengar obrolannya. Kalau teman-teman setuju seperti itu silahkan komen. Jadi privasi, tetap privasi, tapi saya akan membuat video itu hanya muka saya ya, yang jelek ini enggak apa-apa gitu ya teman-teman. Akhir kata teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian semua, terima kasih banyak, dan saya mendoakan kalian selalu sukses, selalu berbahagia, dan selalu Allah mengabulkan doa-doa kalian. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena manusia banyak keinginannya, tetapi ada sebagian keinginan itu yang tidak kita butuhkan gitu ya teman-teman. Oke, kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak dan salam rahayu sagung dumadi mangku hayuning bawana. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.